أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatinya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan irodahnya sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat. Lebih daripada itu kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam, yang tentu saja harus selalu kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini adalah sebuah upaya usaha untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka mensyukuri atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan insyaallah pada pagi ini seperti biasa kita akan bahas satu hadis, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah, menginjak hadis ke-17. Kita terasa ini adalah hadis ke-17. Jadi udah 16 hadis kita bahas tuntas. Terakhir kemarin kita membahas tentang la taghdab, jangan marah. Hadis ke-17 ini judulnya diberi judul dengan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Karena memang hadis Arba'in ini berisi tentang pokok-pokok kehidupan kita, tentang intisari tentang pokok kehidupan yang sengaja dipilih oleh Imam An-Nawawi 42 hadis. Jadi ini mah tinggal ngamalkeun Pak, baca, hafalkeun, amalkeun. Kalau dulu di pesantren hadis ini wajib hafal. Hadis Arba'in di mana-mana di mana-mana pasti. Di pesantren-pesantren manapun yang pertama kali ngapalkeun hadis, isi hadis pasti ngapalkeun hadis Arba'in. Setelah itu baru menginjak kepada bisa Riyadhus Shalihin, bisa Bulughul Maram. Itu di mana-mana hampir semuanya seperti itu. Jadi Bapak sudah hafal 16 hadis. Sekarang menginjak hadis ke-17. Hadisnya an Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin, diterima dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin. Abu Ya'la Shaddad bin Ausin ini adalah sahabat Nabi yang jarang tampil, tidak cukup dikenal ya Pak ya. Tidak seperti sahabat-sahabat yang sering kita dengar, Abu Hurairah, Ibnu Umar ya, yang sering meriwayatkan hadis. Karena memang hadis yang diriwayatkannya cuma sedikit, cuma 50 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang pernah mengatakan, kata beliau, sejak masuk Islam, kata beliau, sejak aku masuk Islam, aku jarang tampil ke permukaan di forum-forum gitu. Tapi semua para sahabat muji bahwa Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini adalah sahabat yang paling paham ilmu, di ilmunya sangat banyak dan sangat bijaksana. Cuman orangnya gitu Pak, tidak suka tampil ke permukaan gitu. Beliau itu pernah dijadikan gubernur pada zaman Umar di Hims. Kemudian pernah hijrah ke Palestina
Ya, jadi beliau itu menyebarkan Islam di Palestina. Jadi kalau sekarang banyak di Palestina yang beragama Islam, itu salah satunya adalah jariah dari Sadad bin Aus. Nama aslinya Sadad bin Aus bin Sabit bin Munzir, tapi punya anak namanya Ya'la, jadi Abu Ya'la. Meninggal di mana? Pulang ke Madinah. Terus ketika Utsman bin Affan meninggal, dia fokus ibadah. Ketika Utsman bin Affan meninggal, pas saat jadi khalifah dibunuh apa? Jadi dia memfokuskan diri ibadah. Kenapa? Karena akan terjadi banyak fitnah. Ya, fitnah ketika Utsman dibunuh itu banyak fitnah. Puncak fitnah adalah ketika terjadi ya benturan antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Fitnah yang besar nanti yang suka dipelintir-pelintir oleh orang-orang Syiah, gitu ya Pak ya. Nah, intinya Sadad bin Aus lebih menyibukkan ibadah. Sampai pada suatu ketika Sadad bin Aus pernah nggak bisa tidur. Dan ternyata pas dia nggak bisa tidur, dia mengatakan ini adalah api yang membuatku nggak bisa tidur. Dia berwudu, lalu dia sholat sampai menjelang subuh. Jadi sahabat Sadad bin Aus lamun tak bisa tidur menawan, langsung sholat. Orang malam tak bisa tidur kenapa? Minum obat tidur, obat-obat, ya. Tidur. Dan meninggal di mana Sadad bin Aus? Meninggal di Al-Quds. Berarti meninggalnya di mana? Palestina. Meninggal di Al-Quds pada usia 75 tahun. Jadi kan dulu mah Palestina itu bukan negara Arab, Pak. Negara Arab mah cuman Yaman sama Saudi Arabia. Sedangkan Syam yang terkenal dengan Syam itu bukan Arab. Itu gara-gara ada hijrahnya orang Arab ke sana, jadi disebut orang Arab Timur Tengah, padahal Arab yang sebelum nama mana? Yaman. Itu Arab hakiki itu Yaman. Bahkan di Mekah pun tidak ada kehidupan. Mekah pun itu adalah orang-orang yang hijrah dari Yaman gara-gara tunggul bocor, bendungan bocor Sa'du Ma'rib gitu. Pindahlah ke mana? Yang tadinya mau tujuan ke Syam, tapi di Mekah ketemu Siti Hajar dan Nabi Ismail, ternyata ada air Zam-Zam. Nah, itu awal kisah ada kehidupan di sana. Barulah di sana ada orang Arab. Padahal orang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dihajar bukan orang Arab. Orang mana? Orang Syam, orang Irak. Ya, Nabi Ibrahim ada di Irak, terus di Palestina lebih lama. Lalu bisa bahasa Arab karena Nabi Ismail menikah dengan orang Arab Jurhum. Di sanalah mulai ada kehidupan. Di Syam, Mesir, Libya sudah itu bukan orang Arab. Tapi sekarang bahasanya bahasa Arab. Karena banyak jasa dari sahabat-sahabat yang mulia. Salah satunya adalah Sadad bin Aus yang meriwayatkan hadis ini. Itu sekilas tentang Sadad bin Aus yang harus kita kenal tentang keutamaannya. Dan yang terakhir kata-kata yang paling fenomenal dari beliau adalah ketika beliau mau meninggal. Kata beliau, ketika meninggal dia mengatakan, hal yang paling aku khawatirkan adalah sikap pamer dan mengikuti syahwat yang terselubung. Di antara yang beliau khawatirkan, kenapa beliau jarang tampil ke permukaan? Takut pamer, ria, atau syahwat-syahwat yang terselubung. Makanya beliau lebih banyak memfokuskan diri untuk ibadah. Begitu. Jadi bahaya penyakit ria, pamer dan lain sebagainya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat ihsan. Di sini terjemahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka jika kalian hendak membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik.
Wa idza dabahtum fasinu dzabha, dan jika kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ini bab tentang ihsan, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Dalam Al-Quran di bawahnya Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Dikata ihsan juga diterjemahkan baik, karena minimnya kosakata bahasa Indonesia, Pak. Jadi baik itu saking banyak, baik itu semua. Hasanah baik, terus ma'ruf baik, toyib baik, terus khair baik. Jadi baik saja dalam bahasa Arab banyak. Khair, hasanah, ma'ruf, birrun, birrul walidain baik, birrun. Ihsan baik, saking miskinnya bahasa Indonesia. Padahal kalau kita lihat perkata beda-beda itu maksudnya, Pak. Beda substansinya. Walaupun diterjemahkan semuanya baik. Ya, Pak. Nanti kita akan kajilah kalau ada kesempatan. Jadi di sini ihsan, bukan khair, bukan birr, tapi diterjemahkan dengan baik. Sungguh Allah memerintahkan berbuat adil dan baik. Dua kunci kehidupan nyaman di dunia ini, maslahat yang akan tersebar harmonis damai, adalah jika sudah menjalankan keadilan dan berbuat baik. Kalau hilang dua ini, nah sudah kacau. Siap-siap ya akan menjadi negara yang kacau balau, penuh dengan pemberontakan dan kekacauan. Ihsan ini dulu pernah dibahas di hadis arba'in nomor berapa, Pak? Masih ingat? Nomor 2 yang panjang, ketika malaikat Jibril datang mengajarkan agama, bertanya tentang 3 perkara: iman, Islam, ihsan. Itu bertanya tentang iman, ihsan, Islam, ihsan. Nah, ketika Nabi ditanya apa itu iman, nah kata Nabi, kamu beriman kepada Allah, wa antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarri. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar yang baik dan yang buruk. Terus ditanya mengenai Islam. Islam apa itu Islam? Kamu bersyahadat, salat, zakat, saum, ibadah haji. Ditanya ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak melihat Allah, tapi yakinilah Allah melihat kamu. Itu ihsan yang ada pada hadis nomor 2. Nuhilap di teknik, Pak. Jadi ihsan itu dalam hadis nomor 2, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah, melihat Allah. Tapi orang mau melihat Allah sebetulnya nama. Cuman seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, karena memang kita tidak akan pernah melihat Allah. Yakinilah Allah melihat kamu, seolah-olah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah betul kalau ayat salat kieu Allahu Akbar. Jadi andai Allah sampai ke 10 kali jadi andai. Tanya kenapa kau jadi andai salat itu beres-beres takbiratul ihram. Can karasa Allah di hadapan orang, ya moal karasa tuh. Da Allah moal di hadapan kita. Gitu, Pak. Sampai ke Allah ulangi deui. Nah, tidak akan mungkin Allah tergambar di hadapan kita. Cuman itu mah sebuah bahasa Nabi, kamu seolah-olah ada di hadapan Allah supaya kamu sholatnya khusyuk, merasa diawasi gitu. Itu ihsan. Ihsan dalam hadis kedua itu tentang bab pengawasan Allah. Itu. Nah, ihsan itu dalam bahasa Arab maknanya sangat luas. Kalau digunakan dalam perkara hubungan dengan Allah, itu artinya tadi
ya, penyempurna ibadah, itqanul ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah, itu artinya berbuat baik dengan cara yang sempurna. Berbuat baik dengan cara yang sempurna kalau sesama makhluk. Tapi kalau kepada Allah, menyempurnakan ibadah dengan ihsan tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di bawah lihat Pak, al-ihsan huwa masdar. Ihsan adalah bentuk isim masdar yang berasal dari kata fi'il ahsana yusinu ihsanan, yang bisa memuta'adikan, membutuhkan objek langsung dengan sendirinya dan bisa juga dengan perantara yang lain. Kamu berkata ahsantu kaza, artinya apabila aku menyempurnakannya. Dan ahsantu ila fulan artinya aku memberikan manfaat kepadanya, aku berbuat baik kepadanya. Jadi dua kunci di sini. Ihsan itu artinya menyempurnakan, kedua memberikan manfaat. Artinya aku berbuat baik kepada orang lain atau kepada yang lain. Jadi ihsan itu memberikan sesuatu yang terbaik dan menyempurnakannya. Itu ihsan. Kalau dalam bahasa di sini apa? Melakukan sesuatu dengan baik dan menyempurnakannya. Di bawahnya kata Syekh Utsaimin, ihsan itu adalah berbuat baik, lawan dari kata-kata isaah, berbuat jelek, dan itu sudah dikenal. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik dengan cara yang terbaik dan yang sempurna. Gitu Pak. Kataba. Nah, sungguh Allah telah kataba. Kataba itu biasanya dalam bahasa Arab itu digunakan untuk kalimat menulis. Kataba menulis, kitaban kitab, tulisan gitu. Tapi kadang-kadang kataba ini digunakan untuk syariat seperti saum. Kutiba alaikumusiyam, telah ditulis, maksudnya apa? Telah ditetapkan, maksudnya telah diwajibkan. Jadi untuk urusan-urusan mensyariatkan biasanya di Al-Quran menggunakan kalimat kataba. Padahal kataba teh asli katanya, dasar awal apa? Asal katanya adalah menulis. Kataba kitab, kutub, gitu ya Pak ya. Katabat dalam hadis ini bimakna syara'a, yaitu mensyariatkan. Maknanya adalah syara'a. Kenapa tuh tidak menggunakan syara'a? Nah, ini ada sisi tersendiri yang jadi perbincangan. Sungguh Allah telah mewajibkan, mensyariatkan. Ada yang hukumnya sampai ke wajib, yang paling ringan adalah sunnah muakkadah. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Dan sabdanya ala kulli syai'in secara zahir maknanya adalah pada segala sesuatu, yakni bahwa berbuat baik tidak khusus terhadap Bani Adam, manusia saja, akan tetapi sifatnya umum pada segala sesuatu. Jadi dalam hadis ini Allah mengatakan, Nabi mengatakan, sungguh Allah telah mewajibkan, mensyariatkan, yaitu kalian berbuat ihsan pada segala sesuatu. Makanya kata ulama, hadis ini adalah hadis yang singkat, padat, tapi mengandung kaidah pokok Islam. Apa? Anjuran berbuat baik kepada semua makhluk. Semua makhluk, mau orang, mau binatang, mau hewan, mau tumbuhan. Sampai ketika disembelih, hewan pun harus dengan cara yang terbaik, yang asal-asalan. Makanya di sini mau membunuh, mau menyembelih dengan cara yang paling baik. Ya, tidak boleh kita menyiksa hewan, nggak boleh. Itu. Ya, hewan nggak boleh disiksa. Ada imas nggak ganggu. Bunuh dengan bunuh yang langsung. Nggak, jangan dianiaya dulu. Misalnya ayah naon laler ngaganggu orang, tangkap laler, nah coplokeun sayapna hiji, gitu kan? Lalu teh, wah ngapung itu, dawa saya apa nih jadi ngecoplokeun ke orang. Pas itu gua mah nganggo kene wae coplokeun hiji deui. Jadi sayapan.
Pas akhirnya gue masih leureut lah. Ya gitu. Maut nanti perlahan. Teh nggak boleh ke hewan teh. Komo deui ka jelema. Hewan saja sama Nabi dilarang. Hewan Pak, lader sekalipun mengganggu. Ya coplokeun jangan hiji, coplokeun hiji deui nggak boleh teh. Menganiaya, tidak ihsan. Itu Pak. Terus sebab itu bikin tulisan laler-laler yang lain ia jadikan pelajaran bisa disiksa juga kieu. Sampai kalau laler we diancam ku orang. Jika dengit langsung mau deka bunuh langsung. Ya, tapi dengan cara yang ihsan. Itu. Maka di sini tidak kata Nabi, "Idza qataltum," kalau kalian terpaksa harus membunuh, dalam situasi kalian harus membunuh, hadza hina qatal. Ini adalah ketika membunuh, baik ketika membunuh manusia atau membunuh makhluk lain yang dibolehkan untuk dibunuh, atau membunuh binatang-binatang yang disunahkan untuk dibunuh, seperti binatang buas atau yang lainnya. Jadi lamun ditakdirkeun ngabunuh binatang, kan kata Nabi, apabila kamu sedang sholat terus lewat ular, terus lewat kalajengking, maka bunuhlah. Itu dari kumaha dalil? Berarti sholatnya tong beureum. Itu hadis Nabi itu. Fikih hadisnya, apabila kamu sholat kata Nabi lewat ular, lewat kalajengking, maka kata Nabi bunuhlah. Berarti sholatnya beureum teu? Henteu ijek Nabi. Lalu orang beureum jadi pacak kobra kumaha? Bae atuh. Berarti sholatnya jangan memejamkan mata, Pak. Sholatnya naon lihat ke tempat sujud. Itu, tapi ayat sebagian ulama mengatakan boleh memejamkan mata kalau sangat mengganggu pikiran apa yang ada di hadapan kita, yang buat kita tidak usuh. Misalnya pas sholat tiba-tiba di depannya ayat memakai baju, tapi baju nanti gambar koran. Itu sehingga membuat kita ingin membaca, atau kita lamun tidak bisa fokus, tapi sholat itu menghadap ke tempat sujud. Nah, ini dalil Nabi teh, dalam pas sholat ngalawat orai bunuh. Berarti zaman Nabi memang kadang-kadang suatu kejadian jika gitu di orang ayah mungkin mungkin berenya ayah nama orai kembali di azikro ayah orai piton. Betul kemarin mau nyerita haji saya sih ayah orai kamu situ itu karek dugi ka bumi abdi. Jadi sampai ka bumi si orai nanti itu tak ka masjid. Berarti tuh ngalipa ke rumah we aya orai piton. Ya, berarti orai itu kadang-kadang tidak diundangnya datang. Bunuh boleh dibunuh, tapi dengan satu kali bunuh sampai ke langsung maut. Untung dibunuh dengan secara pelan, nggak boleh. Kalajengking, berit, reungit, sama semua hewan yang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling singkat. Membunuh. Habis membunuh tadi lagi sholat, lewat ular kita bunuh, gimana sholatnya? Lanjutkan sholatnya. Lanjutkan. Cicak aku. Lanjutkan sholatnya. Tapi tong pada ngomong, sia nong ka dia nggak boleh. Tapi boleh. Tapi tong sampai berkata, naon si orai gitu kan. Wah, saya orai gitu kan. Nggak boleh. Bunuhlah langsung. Jika ya cucunguk, ayo sholat doa nu hiji imam nu dua makmum. Dua makmum tak aja cukup. Cukijir anjir cucunguk. Kalau saya sholat ya kalau ngomong gitu. Cukijir deui gitu. Kan dia cuma lewat jadi anjir tak cucunguk. Cek nu hiji deui nu makmum. Mana sholat teh ngomong batal. Mainnya ngomong teh. Ngomong sholat kene. Cek imam ali ka tukang. Untung aing mah teu jarua tuh. Jadi kabeh batal tuh. Ya. Ya sholatnya batal, gak boleh ngomong. Seandainya harus membunuh gitu, tapi jangan ngomong cicak kayak atau gimana, pukul, tepat, gitu ya Pak. Itu, jadi sampai membunuh hewan yang mengganggu pun sampai harus dengan satu kali bunuh, jangan sampai menyiksa. Gitu. Bagaimana kalau gitu? Bagaimana kalau membunuh manusia? Ini membunuh hewan saja pakai aturan.
dalam Islam, apalagi membunuh manusia. Hukum asal membunuh manusia itu haram, hukum asalnya nggak boleh membunuh manusia. Kata Al-Quran, man qatala nafsan bighairi haqqin, siapa membunuh orang satu jiwa tanpa hak, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Membunuh satu jiwa itu seolah-olah membunuh seluruh manusia. Ini nggak boleh. Berarti Allah itu ingin mengajarkan kepada kita rahmah, kasih sayang. Makanya kata Nabi, Allah itu memiliki 100 rahmat, kasih sayang. Maka dengan satu kasih sayang Allah bagikan di dunia. Gitu. Seekor hewan tidak mau memakan anaknya. Ya, seekor kuda tidak mau menginjak anaknya. Kenapa? Karena ada rahmat kasih sayang. Tapi kata Allah, Allah akan bagikan 99 rahmat di surga. Jadi Allah itu ingin mengajarkan cara berbuat baik yang terbaik, bahkan kepada makhluk, ya Pak. Bahkan kata Nabi mengatakan dukhilatin nar dukhilat imra'atun an-naro bihirratin. Ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Dan ada perempuan masuk surga gara-gara kucing. Duanya gara-gara kucing, Pak. Nu hiji mah cenah ngaram wae kucing teh dikerem. Sampai si kucingnya nggak bisa cari makan sendiri. Kenapa kamu tidak lepas kucing itu? Biarkan dia mencari makan sendiri sampai masuk neraka. Nu hiji dia mah nolongan kucing, jadi masuk surga. Jadi bab kucing. Kemudian kepada manusia, apalagi kepada manusia, haram membunuh sesama muslim, haram membunuh manusia sekalipun dia itu orang kafir, kecuali dalam 3 urusan sudah dibahas kemarin. La yahilu damu mri'in illa bisalasin, tidak halal dari seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Kapan boleh membunuh? Apabila as-sayyibuz zani, apabila penzinah, ya orang yang berzina, yang muhson, yang sudah bahas kemarin. Orang yang berzina itu orang yang sudah menikah, maka dia harus dihukum rajam. Dibunuh kan? Dibunuh dengan dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Itu pun nggak bisa difonis oleh kita, harus oleh hakimnya. Nggak tiba-tiba orang ayam zina rajam, baledoga sampai kamu, nggak boleh. Harus ada putusan dari hakim. Terus kalau ada orang yang murtad, terus ada orang yang membunuh jiwa dengan jiwa, kisos, nafsu binafsi, kisos. Jadi yang pertama kisos, yang kedua zina, yang ketiga murtad, kisos. Kisos pun harus oleh hakim putusannya. Kita kalau ke umroh, ya kalau umroh suka ada masjid kisos di Jeddah ya Pak. Yang di sana suka ada hukuman-hukuman kisos yang ditampilkan di depan masyarakat supaya masyarakat tidak mau ikut seperti dia, jerak, supaya jerak. Tapi itu kisos, ya Pak. Kisos pun harus dengan cara yang terbaik, ya dengan cara yang tercepat supaya cepat mati. Kisos, jangan perlahan-lahan sampai si nu maot teh cepilna heula gitu. Geus cepilna coplokeun matana cokel, enggak boleh. Harus sampai tujuannya harus terlaksana dengan cara yang terbaik dan tercepat. Nah, di bawahnya lihat. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan perbuatan baik pada segala sesuatu sampai pada hal pembunuhan. Di bawahnya lagi, dan sabda beliau fa'asil qatlah, maka semilah dengan cara yang baik, yakni dengan menempuh jalan yang paling dekat untuk pencapaian tujuan tanpa menyakiti. Akan tetapi terbantah dengan riwayat yang tetap daripada hukuman rajam. Jadi semua hukuman, hukum kisos harus dengan cara yang paling dekat kepada tujuan. Maksudnya cara yang paling cepat, apakah yang bisa menyebabkan orang matinya cepat? Cara bagaimana? Ngarah nu dihukum teh mautna gancang. Nah, maka yang dipilih dalam Islam, ya kalau di Arab Saudi dengan dipancung lehernya. Kalau di Cina ditembak
Pak di Cina mah dor sama juga Indonesia nya hukuman matinya ditembak, hukuman matinya ditembak di Cina, di Indonesia. Tapi kalau di Mesir digantung, di Mesir ya lama ya. Nah, di antara hukuman kuat itu mana yang paling cepat? Bapak paling cepat mautan mana? Dipanjung, ditembak atau digantung? Pernah ngobrol cuma dipanjung. Kencangan mana mautan? Gitu ya. Ya kan di Batur mah kalau korupsi dihukum potong tangan ya. Di orang dipotong masa tahanan. Jangan dapat gerasi, jangan dapat bubar guys. Terus kalau ada ya tes itu mantan gubernur Riau geus keluar deui, bade keluar deui. Korupsi itu gede terek keluar deui. Ada tuh loba masa potong ini. Ya. Di orang motor mah dipotong tangan. Dan diantaranya dipotong tangan, dikisos dengan cara yang terbaik agar orang cerak gitu. Ya, potong tangan ini nggak sembarang potong tangan gitu. Ya Pak, sok ayeuna kan lamun aya mencuri dipotong tangan, dijamin oleh pencurian. Islam itu bukan agama yang kejam, bukan agama musyrik. Ini Islam itu cenah kejam-kejam teh gitu. Ngarah tidak ada yang melakukannya. Supaya tidak melakukannya. Sok coba setiap yang mencuri dipotong tangan, beres. Lah tinggal ingkeun loba buntung, eta berarti tukang mau maling bangsatnya Pak. Ya kan lamun tangan kanan heula ngas habis tangan kanan, tangan kiri terus kaki terus habisna. Berarti itu tukang maling gitu. Dijamin tidak akan ada orang berani mencuri. Ayeuna mah banyak yang korupsi teh gara-gara naon hukumanna terlalu enteng, bisa dibayar lah ya Pak. Atau bahkan ayeuna diperlemah KPK anak dari kita terlalu enteng. Tapi tetap Allah tidak tidur Pak. Ketika mereka membuat makar, Allah akan menyiapkan yang lebih daripada itu hisaannya. Kalau ada orang mah ya Pak, lihat episode hidup seperti ini. Tapi balasan Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba, tapi sesuai dengan kadar amalnya. Gitu. So ayeuna LGBT anu bencong kan gua nama dibunuh kata Nabi. Bencong apabila ada yang bencong kata Nabi bunuh. Apabila yang melakukan perbuatan Nabi Lut bunuhlah. Lamun itu hukum Islam kata Nabi bunuh. Sok dijamin. Kumpulkan seluruh bencong sedunia punci tidinya seorang bencong. Dijamin bakal jadi laki-laki semuanya. Be a man semua jadi laki-laki. Nah, ini nama ada dikukut karena itu teh. Dia delegalitasi. Jadi kayak gitu. Nah, karena hukum Islam tidak dipraktekkan gitu. Itu harus oleh negara-negara Islam. Bahkan sekarang di Saudi pun kan dibuka peluang-peluang ke arah perzinahan, ke arah ya. Di Saudi anak kan dibuka dari bioskop. Dulu kan nggak boleh bioskop ada di Saudi. Terus sekarang peluang di Saudi itu sekarang perempuan boleh nonton bola. Asalnya nggak boleh, baru sekarang boleh. Terus asalnya nggak boleh nyetir, sekarang boleh nyetir. Terus asalnya di Saudi itu perempuan nggak boleh keluar kecuali dengan mahram. Orang Saudi keluar, sekarang boleh. Nih sudah mulai dibuka pintu ke arah sana. Dulu mah dijaga ada ulama-ulamanya, sekarang justru dibuka. Jadi dulu mas satu zariah, langkah preventif, akhirnya mah langkahnya dibuka. Nah, ini ya sampai dalam peperangan pun Pak, dalam peperangan pun nggak boleh kita menyiksa musuh kita. Misalnya dalam perang nggak boleh kita langsung ya pas kebunuh langsung bunuh saja, jangan dicabik-cabik, jangan dibunuh secara perlahan, nggak boleh. Matanya lah cokel terus nah diiris-iris nggak boleh. Justru yang melakukan itu sekarang siapa? Yang melakukan itu sekarang adalah orang kafir kepada umat Islam. Tinggal di Uighur kemarin video-video kan itu ya. Ada yang di
dijinahi dulu, terus disuntik perutnya supaya nggak hamil lagi, terus di brainwash anak-anaknya supaya nggak mengenal agama Islam. Ya, laki-lakinya disiksa sedikit demi sedikit. Kan justru yang membuat kekejaman itu adalah orang kafir terhadap umat Islam. Tapi kenapa umat Islam justru dituduh sebagai agama radikal, teroris, ya Pak, dan lain sebagainya. Kecuali di sini Pak, kecuali akan tetapi terbantah dengan riwayat yang tetap daripada hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan. Maka jawabannya dikatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pengecualian dari hadis ini, atau bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dan bunuhlah dengan cara yang baik, yakni bunuh dengan sesuai syariat, mencocoki syariat, dan membunuh pezina muhsan dengan cara merajamnya adalah tindakan yang mencocoki syariat. Jadi gini Pak, kan harus dengan cepat matinya, tapi dikecualikan zina. Kalau zina mah kan harus dilempari batu. Berarti kan otomatis kalau dilempari batu lama maut nanti. Batu satu, batu dua dilempari. Nah, itu mah pengecualian. Karena ada hadis lain yang menceritakan Nabi melempari dengan batu. Jadi itu mah yang dimaksud dengan sebaik-baiknya pembunuhan adalah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kalau rajam mungkin gitu cara terbaiknya, tapi selain dari rajam, bunuhlah dengan cara yang paling cepat. Walaupun padahal peperangan dan lain sebagainya. Halaman kedua. Wa qad yuqtalu fi maidanil jihad. Aktivitas membunuh terjadi pada medan jihad ketika memerangi musuh orang kafir yang menyekutukan Allah, dan dalam hal ini telah jelas adab Islam sampai-sampai terhadap orang pasukan kaum kafir musyrik. Jadi seandainya membunuh di dalam peperangan, janganlah mencincang-cincang. Nabi telah melarang hal itu. Beliau bersabda, berqatilu ala barakah, berperanglah atas berkah dari Allah. La taqtulu walidan, jangan kamu membunuh anak-anak, dan yang membunuh perempuan, dan jangan mencincang-cincang. Maka jika ini merupakan hak orang yang menyekutukan Allah, yang memerangi kaum muslimin, bagaimana dengan yang selainnya? Di sini kata ulama Syekh Atiyah, kata beliau, jika Nabi mengatakan kepada orang kafir yang jelas memerangi kita, yang jelas menyekutukan Allah saja harus berbuat baik dalam berperang, apalagi kepada selain daripada itu. Ya, dalam kondisi perang saja nggak boleh mencincang, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh menghancurkan gereja, nggak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, nggak boleh menghancurkan pohon. Jadi berperang memakai Bismillah barokah Allah, itu nggak boleh menghancurkan. Gitu. Di kita malah umat Islam yang mubadir, yang harusnya rudal untuk pesawat, rudal untuk pesawat, untuk tank, granat tank namanya. Harusnya rudal untuk pesawat dipakai ke jelema. Yang harusnya granat pakai ke tank dipakai ke orang. Itu menyalahi syariat. Nah gitu Pak. Harusnya kalau manusia dengan pistol kalau zaman sekarang, atau dengan pedang, nah gitu. Tapi harus sekali bunuh. Apalagi kepada selain daripada orang yang memerangi Islam. Kepada orang yang memerangi saja Islam mewajibkan kita berbuat baik dalam membunuh. Gitu Pak. Jadi salah benar yang mengatakan Islam agama yang keras. Tidak. Nabi tidak menyebarkan Islam dengan peperangan. Ketika Nabi sudah sampai ke Mekah, kemudian terjadi Fatu Mekah, seluruh sahabat mengatakan hada yaumul hamatul kubra. Ini adalah hari balas dendam, hari balas dendam. Jadi para sahabat pas sudah menaklukkan Mekah, apa kata-kata para sahabat? Ini adalah hari balas dendam. Karena sahabat itu sangat dendam. Ya, ada rasa dendam yang mungkin sakit hati gara-gara pernah disakiti, dianiaya ketika di Mekah, ketika 13 tahun di Mekah kan dianiaya, diembargo, diboikot, sampai harus hijrah ke Habasyah, harus hijrah ke Madinah. Sekarang Nabi Muhammad sudah menguasai Mekah, sudah Fatu Mekah. Ketika para sahabat mengatakan ini adalah hari balas dendam, kata Nabi apa? Bukan, ini bukan hari balas dendam.
Ini adalah hari marhamah, ini hari kasih sayang. Jadi gitu. Ketika para sahabat ingin balas dendam, mengajukan seluruh kaum musyrikin yang ada di Mekah, justru Nabi dilarang, jangan. Kita sudah menaklukkan Mekah ini, kata Nabi, ini adalah hari kasih sayang. Jadi Nabi saja nggak ada rasa dendam walaupun dulu pernah disakiti. Itu akhirnya banyak yang masuk Islam. Wa ra'aitana sayadkhulun naraf wa yatanasa sayadkhulun fi dinillahi abwaja. Kamu lihat orang-orang masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Surat An-Nasr. Itu senapa bahkan dalam peperangan. Di bawahnya fa'asinu dzabha. Dan kepada hewan pun bahkan yang akan disembelih, kata Nabi, dan sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, yang dimaksud dengannya ialah sembelihan dari hewan yang penyembelihannya sebagai pengorbanan bagi orangnya, seperti hewan ternak dan buruan, serta selain itu, maka seorang hendaknya menempuh jalan yang paling dekat yang akan diperoleh dengan maksud atau tujuan syariat, yaitu penyembelihan. Dengan 4 cara, apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Pertama, cara berbuat baik kepada hewan sembelihan. Yang pertama itu jangan mengasah pisau di hadapannya. Nggak boleh, Pak. Mengasah pisau di hadapan hewan disembelih. Melongkeun dengan orang keur ngasah bedau. Nggak boleh tante. Ya sugante apa? Adat dari orang tua kita dulu. Entong ngasah di hadapan domba, sapi, besi, naon? Syok. Sugante tama istilah dina apa? Istilah dari adat-adat kita. Padahal itu ayat hadisna. Ketika ada orang Arab Baduy, ya Pak, terus membaringkan si domba, ditijek si domba teh. Bari ngasah bedog gitu. Kun abdi dicarekan, "Hei, aturidu antumida tahmatatani?" Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Kayak jika ngalikeun kayak dibunuh teh enggak boleh. Nah gitu, sampai Nabi mengatakan, apakah kamu ingin membunuh hewan ini berkali-kali dengan kamu mengasahnya? Kenapa kamu tidak mengasahnya sebelum kamu membaringkannya? Itu kata Nabi. Saking nggak boleh mengasah di depan hewan. Terus nggak boleh menyembelih hewan kurban di depan hewan yang lain. Jadi kudu jauh tempatnya Pak. Jadi nggak boleh di hadapan hewan yang akan disembelih. Menyembelih satu, jangan di depan hewan satu lagi, jangan di hadapan ini katingali ko hewan teh dulurna keur dipencit teh nggak boleh. Dihitung didik gitu teh. Jadi di canaklah kasih si pencit tong sampai pacaket gitu. Tajamkanlah pisau, tidak boleh menyembelih di hadapan orang hewan yang akan disembelih, tidak boleh mengasah di depan hewan yang akan disembelih. Itu yang kata Imam Nawawi yang diharamkan ketika mau menyembelih. Teh kudu ada pelatihan penyembelihan hewan kurban. Jadi kadang-kadang ya panitia teh dirempuk gitu si hewan teh ku 10 orang. Jadi si sapi teh jadi stres. Ya Pak, lompat. Jadi sapi teh jadi sapi gila teh. Reuas atuh stres teh heula. Makanya kata Nabi, senangkanlah di hadisnya apa ya? Senangkanlah tuh lihat di bawahnya. Oleh karena itu beliau bersabda, maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan goloknya dan melegakan hewan sembelihannya, yakni melakukan apa-apa yang akan membuatnya senang, tidak tersiksa. Tuh, jadi membuat hewan teh tenang heula. Jangan jadi hewan teh jadi stres ningali urang teh. Digubrakeun ku sa RW cubluk satarikna. Wah, eta hewan karunya Pak. Sampai sekepalanya nyangket di luhur. Pas dipejit, ulah dipejit kumaha? Pesona si bedogna minto karunya eta teh enggak boleh. Mata perhatikanlah bedogna goloknya. Ya. Tak gitu senapa. Tenangkan dulu hewannya sampai tenang,
rasakan. Biasanya kalau jagal Pak, kalau jagal bisa tahu ini hewan udah tenang belum, gitu kan. Kalau tenang langsung set. Gitu. Karena kalau belum tenang langsung sembelih, nggak boleh. Senang tenang dulu. Kayak gitu. Kadang-kadang terus harus ada urat-urat yang terputus. Kan ayat kejadian sapi itu udang deui, tapi gara-gara ada urat yang belum terputus mungkin. Ya, bangun deui si sapi teh, jalan deui. Nah itu cenah sapina kasupan jin, kasupan jin eta masjid teh bener gitu, kasupan jin. Ya sapi kasupan jin. Nyalakeun ka jin itu, cek jin naon nyalakeun ka urang itu. Sapi-sapi wae nyalakeun ka urang, cek jin itu kudu aya komisi perlindungan jin itu kumaha. Jin selalu tersalahkan. Masjid hayam. Nah, kasus-kasus sekarang ini kita masjid hayam itu sama Pak. Hayam itu mati kebanyakan ya mati nanti gara-gara naon? Kucai panas lainnya disembelih. Sembelih can pae dimasukkan ke cipanas. Pae nanti cipanas. Sampai yang pengakuan dari seorang jaga, kadang-kadang ngarang kanjeng teh dipencet maut gitu. Nggak boleh. Terperhatikan alatna, carana. Kadang-kadang pasar-pasar teh Pak hariwang. Yang paling aman masjid sorangan. Atau kayak di daerah Ciwasa, non apa ayam syariah. Ayam syariah itu tukang daging jadi ayam syariah di bodong gitu. Sepanduk teh ayam syariah. Mang naon ayam syariah teh? Ya dipencitna sesuai syariah. Naon maksudna? Ya dipencit di dia langsung katingali ku kudu meuli dipencitna teh. Langsung di dinya diurus, beli. Disebutna ayam syariah. Karena di pasar kadang-kadang meragukan. Kamu nyembelihnya ribuan ayam disembelih kan kadang-kadang nggak merhatikan unsur syariah. Kalau nyembelihnya banyak mah setelung yang penting gancang. Padahal mau teh naon teh. Mau teh dipencit atau kucit panas beda. Bapak mencit domba. Si domba teh ka jalan katabrak ku mobil mautna gara-gara naon? Katabrak lain dipencit mah. Jadi bangke haram dimakan. Tapi aya domba katabrak hirup keneh kegelepekan ku bapak pencit maut halal halal datang mau tadi pencit kegelepekan keneh tah eta beda tipis antara bangke bukan bangke teh gitu. Islam mah perhatikan betul caranya gitu. Terus disunahkan pas menyembelih menghadap kiblat, kita sunahkan itu ya. Di bawahnya diperintahkan untuk membuat hewan yang sembelihnya tenang, tidak menyiksa ketika penyembelihan itu dilakukan. Di antaranya adalah hendaknya ia membaringkan hewan tersebut dengan lemah lembut, tidak kasar ketika membaringkannya. Gelas mak tung digubrakeun gubrak dulu sampai kasih hewan teh ya, sampai ke apalagi kalau sampai ke cacat si kakinya. Makanya sekarang suka ada tutorial ya Pak, cara menjatuhkan hewan. Bagus teh. Kalau ada panitia hewan kurban, sebelum hari hati si panitia semua diundang. Ya, hukum hewan kurban, cara menyembelihnya gini. Tuh kan, kadang-kadang kita nggak memperhatikan aspek-aspek itu. Nah, kadang-kadang tiba-tiba si anu ngurus teh nyumputkeun naonna daging tanpa sepengetahuan panitia. Teh nggak boleh teh ngurus teh. Diperhatikan Pak. Karena itu kan hak dari mutwahi yang menitipkan saham kepada si panitia kurban itu. Terus dan diantaranya juga hendaknya ya orang yang menyembelih menginjak kakinya di atas lehernya dan membiarkan kedua tangannya kakinya tanpa memegangnya, karena hal itu lebih membuatnya santai dan lebih leluasa untuk bergerak dan lebih mudah terpancarnya darah dari hewan yang disembelih, sehingga yang demikian itu lebih baik gitu. Bahkan Nabi sendiri sebenarnya Nabi pernah menyembelih hewan kurban namanya domba kibash, domba jantan ya. Nabi dengan cara yang terbaik, bismillahi min Muhammad min ali ummati Muhammad.
dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Gitu, set pencit. Nabi sendiri mencitnya kok nyalir apa? Kalau kita bisa berani, maka kalau mau seperti Nabi nyembelih sendiri itu lebih puas dan lebih mencontoh Rasulullah. Di bawahnya Rabi bin Khadij berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami akan berjumpa musuh kami besok, tapi kami tidak punya pisau untuk menyembelih. Rasulullah SAW bersabda, apa saja darah yang dialirkan dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Selama bukan dengan gigi atau kuku, aku akan katakan kepada kalian tentang hal itu. Adapun gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bagi orang Habasah. Jadi semua alat sembelihan itu tidak hanya terbuat dari besi, tapi bisa dari yang lain. Kecuali jangan yang terbuat dari kuku dan gigi. Ada kan yang terbuat dari gigi harimau misalnya. Ya, gigi bapak mau berfungsi. Ada gigi harimau pakai nyembelih nggak boleh walaupun tajam. Atau kuku naon paling tajam harimau nggak boleh. Dari gigi, dari kuku. Selain daripada itu boleh. Terus di bawahnya hadis ini merupakan dalil bahwa dibolehkan menyembelih dengan segala benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah, termasuk dalamnya adalah pisau, batu, kayu, kaca, bambu, dan segala sesuatu yang tajam, dari kecuali gigi dan kuku. Dan dari sini pun adalah dalil di mana kita harus berbuat baik kepada binatang. Itu Pak. Di bawahnya lihat. Said bin Jubair menceritakan, saya sedang bersama Ibnu Umar, lalu lewatlah para pemuda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina. Mereka melemparinya. Ketika hal itu dilihat oleh Ibnu Umar, mereka berhamburan. Dan Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Nabi melaknat orang-orang yang melakukan ini. Jadi kalau menyakiti hewan, Allah akan melaknat. Di bawahnya sana, Nabi melaknat orang yang mencincang-cincang atau membuat cacat hewan. Sampai-sampai dalam hadis lain, siapa yang menyakiti hewan, maka Allah akan menyakiti hal serupa pada hari kiamat. Ini kalau kita maledogan hewan ke akhirat dibaledog deui. Tanpa sebab memang maledogan. Tapi yang mengagebahkeun hukum tenan naon. Ya Pak, jadi itu bab hewan saja Islam sangat memperhatikan harus berbuat baik apalagi kepada manusia. Jadi salah besar orang yang menganggap Islam agama yang teroris atau radikal. Terus Pak, kalau ngukut hewan kudu, kalau bukan hewan ternak ya Pak, kalau bukan hewan ternak, kalau hewan biasa harus sajodoh bisi karunya ya Pak, bisi ke bapak di akhirat dipisahkan jodohnya. Ya kayak manuk kenari kan bagus suarana, eta lain nyanyi tapi keur ngajerit hayang kawin gitu. Keur nyanyi hayang kawin kan ku urang dangkapna bagusnya keur nyanyi, padahal urang teh keur ngazolimi manuk eta. Apa? Menang bagus nyanyi lainnya aja tapi keur ngajerit hayang nikah meureun. Itu hayang kawin. Jadi kalau ngikut hewan pun harus perhatikan pasangannya, kelinci naon kasih makan dan lain-lain. Itu berbuat ihsan kepada semua makhluk. Makanya kata Nabi, sungguh Allah telah mewajibkan buat ihsan kepada makhluk sampai kepada hewan yang akan disembelih. Apalagi kalau hewannya ada di lingkungan kita. Tapi jangan juga berlebihan ngikut hewan, betul kan? Ya sampai ka di bajuan, itu berlebihan. Sama hewan tidur di urang sakasur. Ya para benawe ratusan ribu, hari infak ke masjid kan 5.000 perak, datang berlebihan. Ayo ke masjid 5.000 perak, ayo para kucing ya 100.000 ya. Pusat paling bagus mah sakilo nanti. Nah, itu jangan berlebihan. Tetap harus berbuat baik tapi jangan berlebihan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan bahwa agama Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang bahkan kepada makhluk lain. Ya demikian apa disampaikan. Setelah kita lanjutkan
bulan depan di hadis yang ke-18. Demikian dapat disampaikan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.